Sebuah kisah kali ini berjudul Cinta Tak Jelas. Ayo, simak kisahnya. Angga tiba-tiba muncul di rumah. Ia cengengesan seperti biasa kalau bertemu kenalan, apalagi yang memang sudah akrab. Dona yang mengenalnya lumayan dekat pun menyambut dengan ramah. Cowok itu padahal sudah lama tidak berjumpa sejak Dona sekeluarga pindah rumah. Dulu mereka bertetangga saat keduanya sama-sama masih kuliah. Wah, ada orang jauh datang, sambut Dona. Tumben. Angga tertawa lebar. Udah lama nggak ketemu. Dia langsung duduk di ruang tamu. Gayanya santai seperti biasa. Dona pun ikut duduk. Bahkan mamanya yang mendengar ada tamu turut nimbrung. Angga, ada apa kabar nak? Baik tante, saut Salim. Si Doni belum pulang kerja dia. Nggak apa-apa tante, silaturahmi kan sama siapa aja. Dona tersenyum. Memang tidak berubah gaya dan sikap Angga. Gadis 25 tahun itu tersenyum-senyum melihat Angga yang terlihat jauh lebih rapi atau keren. Mungkin dia juga baru pulang dari kantornya. Hei, apa kabar kamu? Baik. Oh, bentar ya, aku minum dulu. Nggak usah, kata Angga. Aku coba cepet-cepet kok. Lah, ngapain lo? Cepet-cepet. Angga tampak tersenyum-senyum. Angga merupakan salah satu teman adiknya, Doni, yang sering main ke rumah atau kala mengadakan kegiatan Karang Taruna. Para remaja dulu cukup aktif termasuk Dona. Dona heran tiba-tiba saja Angga menyelutuk dengan mata mengarah pada ibunya. Tante mau ngajak Dona ke kondangan nih, izinin ya. Angga terkekeh tanpa beban. Tanya orangnya aja, Angga, saut Mama Dona. Mata Angga menatap Dona yang jadi salah tingkah. Yaudah, temenin aku ke kondangan. Tante udah izinin tuh. Dona yang belum siap. Dengan jawaban melihat itu ke mamanya yang berkata, pergilah Don. Agak gagap, Dona cuma bilang. Gadis 25 tahun itu tersenyum-senyum lihat Angga yang terlihat jauh lebih rapi atau keren. Mungkin dia yang baru pulang kantor. Angga salah satu teman adiknya Doni yang sering main ke rumah atau kala mengadakan kegiatan Karang Taruna. Para remaja dulu cukup aktif termasuk dirinya sendiri. Dona heran, tiba-tiba saja Angga nyelutuk dengan mata mengarah pada ibunya. Belum mandi, belum apa-apain. Aku tungguin Dona, tenang aja, sana dandan deh. Kondangannya di mana? Gak jauh dari sini kok. Teman kuliahku yang merit. Gak enak kalau gak datang. Ayolah Dona, siap-siap, kata mamanya juga. Detik kerbau dicucuk hidungnya. Dona bangkit untuk mandi dan bersolek. Sementara mamanya mengobrol dengan Angga di ruang tamu. Saat itu Dona berpikir, si Angga itu kok manggil aku nama aja. Gak ada embel-embel kak lagi kayak dulu. Padahal dulu lantaran sebaya Doni, adiknya manggilnya Kak Dona. Tiba-tiba berani-beraninya ngajak keluar. Padahal dulu biasa aja sebagai remaja Karang Taruna. Ada apa ya? Setelah bersiap diri, Dona pun muncul dengan gaun hijau toska di hadapan Angga.
Gimana, gini aja ya. Angga sempat terpana. Cakep kok, ayo kita jalan biar nggak kemalaman pulangnya. Acaranya di rumah ini, bukan di gedung, jadi bebas waktunya. Oke, ayo. Tampang Angga tampak cerah. Berulang kali dia melirik ke arah Donna yang sebenarnya berdandan cukup cantik. Aku keluar rumah. Dan sore itu Donna sudah berada di sebelah Angga di dalam mobilnya. Keduanya menuju tempat yang akan ditujunya, yang sama sekali Donna tidak tahu di mana. Perjalanan sekitar setengah jam, mereka tiba di sebuah rumah yang didekor ala pesta dengan tenda lengkap. Sebelum turun, Angga menyempatkan mengganti kemeja putihnya dengan kemeja batik. Sepertinya memang sudah dipersiapkan, bahkan dengan adanya sebotol minyak wangi. Sorry ya, ganti baju dulu nih. Cucunya terkekeh tanpa canggung. Donna yang tak mengira langsung buang muka. Cek aja saat Donna selesai itu, Angga menyemprotkan parfum ke bagian-bagian baju dan lehernya. Nih, parfumnya mau nggak? Pakai aja. Enak kok baunya. Usulnya memberi ke tangan Donna. Donna yang memang tak memakai parfum menurut, sekedar menyemprotkan ke belakang telinganya saja. Donna sama sekali tak berpikir apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak Angga. Yuk turun Don, ajak Angga yang pada Donna. Dan begitu saja ketika memasuki area hajatan yang tidak ramai, mungkin karena ada maghrib, tangan Angga menuntun tangan Donna. Tentu saja Donna tersentak walau tetap saja bersikap biasa. Mendekati pelaminan ada beberapa cowok yang saling menyapa, yang ternyata teman-teman Angga. Begitu di pelaminan pun Angga langsung dengan akrab menyalami kedua mempelai. Donna tentu turut memberi selamat. Begitulah seusai menikmati hidangan dan tak lama Angga berpamitan dan bahkan berfoto bersama kedua mempelai. Donna merasa sikap Angga menunjukkan kalau dirinya adalah pasangan dari Angga. Walau risih dan bingung, Donna hanya diam. Dia mengikuti saja kemana langkah Angga pergi, karena toh dia memang datang berdua dengan cowok itu. Dan tanpa basa-basi pula, mereka pun berpamitan dengan kedua. Saat berada di dalam mobil kembali dan menuju arah pulang, tiba-tiba saja tangan Angga meraih tangan Donna. Aku senang deh hari ini Don, ucapnya sambil mencium punggung tangan gadis di sampingnya itu dengan gemas. Angga, Donna jadi salah tingkah, kaget. Marah? Enggak, tapi kenapa? Angga senyum-senyum saja melepas genggamannya. Boleh enggak, aku suka kamu. Dor, betapa kaget Donna saat itu. Teman nongkrong adiknya dulu yang dianggap juga adiknya dan sekaligus temannya tiba-tiba nembak. Bercanda kamu? Enggak, dari dulu aku tuh suka sama kamu, cuman belum berani. Apalagi kamu kan dekatnya sama ketua Karang Taruna si Donna. Ntar dibacok lagi gue. Angga ngakak. Donna makin terperangah, lalu tertawa-tawa. Emang ada apa aku dulu sama dia? Aku kan sekretarisnya dia, kan selalu berdua mulu. Lah gimana sih? Donna tertawa kecil. Ceritanya sekarang kamu berani nih. Nggak ada yang marah kan? Donna cuma diam. Tak terasa mereka pun tiba di rumah Donna. Nggak sempat turun dan berpamitan dengan mama Donna dan Doni yang juga ada di rumah. Angga sempat berbasa-basi dengan Doni lalu pergi. Malam minggu, tepatnya seminggu setelah pertemuan yang lalu, Angga memuncul dengan lebih santai. Tidak kemana-mana, hanya bertamu. Doni yang kebetulan ada acara hanya sempat mengobrol sebentar. Donna pun menemani cowok itu setelah sang mama masuk kamar. Ceritanya kamu ngapel nih, canda Donna. Tentu aja. Donna merasa geli lihat Angga sesantai itu. Dan malam itu Donna bahkan sempat dikecup olehnya. Beraninya dia bikin gadis itu melayang dan merasa telah resmi sebagai pacar. Angga pun pamit sekitar jam 10 malam. Setelah itu lama tak ada kabar berita tentang Angga. Namun Donna hanya bersikap biasa. Dia tak ingin mencari tahu dan kepo kemana-mana. Namun akhirnya sebulan setelahnya Doni dengan santainya nyerocos.
ketemu si Angga tuh di kantoran. Dia kata sibuk banget, pulang tengah malam loh. Wah, Dona tak menyikapi apapun, dia cuma nyengir. Dia ngomong apa aja, biasa sih ngomong kerjaan. Katanya belum sempet kemari-mari lagi. Oh, Dona pun cuek. Dia seolah tak peduli. Kala sendiri, Dona sempat berpikir, ngapain ya dia nembak gue kalau dia tak punya waktu dengan kerjaan yang menyikta waktu itu. Kan bikin gue jadi berharap banyak. Udahlah, anggap aja itu sekilas info dalam hidupku. Ya sudahlah, walaupun ada rasa yang tidak enak di sudut kalbunya, Dona tak pernah berharap apa-apa pada sosok Angga yang seolah hanya sekedar mampir. Sampai akhirnya Dona diajak Doni mampir ke rumah Angga kala hari lebaran ketiga, lantaran mau berlebaran dengan teman-teman mereka yang lain di sekitar perumahan itu. Kali ini Dona merasa canggung bertamu dengan tak seperti dulu. Dan kebetulan Angga memang belum pulang kerja. Dia hanya disambut oleh adiknya. Dona berpikir, apa pekerjaan Angga tak kenal libur? Sampai masih suasana lebaran pun dia kerja hingga malam. Walau akhirnya berjumpa juga dengan Angga yang tak menyangka dinantikan oleh Dona. Tapi Angga tampak begitu lelah. Bayangkan tengah malam baru bisa pulang lantaran ada tugas luar kantor. Dona sebenarnya kasihan. Setelah bertemu dan sekedar say hello, ia pun berpamitan. Angga bersikeras mengantar. Tak usah saja, kata Dona, kasihan capek. Tapi Angga tetap, nanti ada Doni kan. Doni lagi nongkrong sama teman-temannya, dia kan bisa pulang sendiri. Begitulah Dona memutuskan tak berharap apa-apa dengan Angga. Walau beberapa kali sempat menelpon, cinta yang belum tumbuh itu dikandaskan saja akibat waktu berjumpa yang tak mungkin. Angga mungkin berpikiran sama. Akhirnya Dona pun hanya yakinkan dirinya bahwa Angga bukan untuk dia. Tak jelas.